Ya, selamat siang. Kita lanjutin ya untuk materinya. Masih seputar basicnya Foo ya. Jadi kita belum masuk ke single page application. Hari ini kita masih lanjutin yang kemarin. Kemarin itu kita sudah masuk data binding. Eh, Terakhir tuh kelas ya, data binding pada kelas. Nah, terus kita nanti masuk ke input binding sama event handling ya, yang bab 3 ya, event handling. Gitu. Oke. Saya siapin dulu Visual Studio. Kemarin tuh mana ya filenya kemarin? Bentar, mau ngopi apa namanya? Nah, kayaknya ini. Nah, ini yang file kita kemarin ya. Nah, saya copy ininya daripada nyari lagi ya library-nya ini. Saya copy semua dulu aja. Terus saya hapus di bagian isinya body ya. Ini juga head-nya saya hapus. Saya sisain bagian script-nya ya. Oke, karena kan ternyata kan ini apa Foo 3 yang terbaru kan defaultnya Foo 3 sudah tidak support lagi untuk parsial seperti ini ya. Jadi ditanam di HTML itu nggak bisa, dia harus langsung ke apa by komponen. Jadi kita harus konsepnya benar-benar langsung bikin SPA. Nah, itu baru bisa. Ini kan bukan SPA soalnya. Oke, mungkin saya simpan langsung aja di sini. Ini pertemuan 3 ya. Oke, mana tadi? Nah, berikutnya kita akan ini ya, coba pelajari tentang input binding. Jadi kan kemarin kita sudah belajar tentang data binding. Jadi data binding itu adalah kita mengatur komponen HTML itu pakai variabel, ya, pakai data gitu. Jadi yang dimaksud dengan data binding, ya, komponen ini misalnya contohnya yang sebelumnya ini kan kelas binding ya ini ya. Nah, ini kan data binding pada kelas. Itu kelasnya ini ya, kelas dari sebuah elemen HTML ini terikat oleh sebuah variabel ya. Ini yang tanpa data binding, ini yang pakai data binding. Jadi kelas ini, kelasnya span ini itu terikat dengan variabel yang namanya isActive ya. Gitu. Variabel isActive sendiri isinya true false ya. Kalau dia true berarti isActive ini, variabel isActive ini isinya true berarti kelas aktif ini akan masuk ke sini. Tapi kalau ini isinya false, maka kelas aktif itu akan hilang dari span-nya ini. Gitu ya. Demikian juga yang sebelumnya kemarin ya, data binding pada style dan lain-lain ya. Nah, sekarang yang agak berbeda itu adalah data binding pada input ya. Jadi input binding. Jadi kan kalau kemarin kan kita belajarnya kan di elemen ya. Jadi misalnya saya punya ini span gitu, terus saya punya v apa ya, v class gitu misalnya ya. Nah, ini datanya itu kita taruh langsung di sini gitu. Atau kalau misalnya kita punya data yang mau dicetak ya, itu kita langsung taruhnya di sini ya. Ini ucapan. Nah, misalnya kayak gini, ada variabel ucapan, nah kita langsung taruh di sini kan seperti ini kemarin cara makainya ya. Betul kan? Nah, sekarang kalau misalnya kita punya input ya, input kan biasanya bentuknya seperti ini ya. Input type-nya misalnya teks ya. Input itu kan biasanya cuma kayak gini doang ya. Nanti nilainya itu akan dimasukin ke dalam sebuah value gitu. Nah, di dalam value ini apakah kita bisa langsung menuliskan variabel ya, misalnya nama gitu. Nah, kalau kayak gini jelas nggak mungkin ya. Ini nanti inputnya tuh keluarnya ya tulisan nama gitu doang ya. Gitu. Nah, terus apakah dikasih simbol V ini, V strip ini? Ya, itu yang akan kita pelajari. Oke, pertama-tama, oh iya ini harus saya bikin div dulu ya. Div ID-nya biasanya app ya, gitu. Terus ini jangan lupa dimasukin ke situ. Oke, seperti ini. Saya punya sebuah ini kok enggak, indentasinya salah. Oke, kalau kayak gini doang itu yang terjadi adalah kita buka 03.
Nah, ya cuman kayak gini, ada tulisan nama di sini ya. Ini bukan variabel ya namanya ya. Kalau kita kasih bentar, oh ini lupa skripnya ya. Lupa saya tambahin skrip ya untuk foo-nya ya. Saya tampung di dalam sebuah variabel new foo ya, age. Terus ada beberapa parameter. Mana sih? Nah, ini oh sebentar. Awalnya ini cuman elemen aja berarti. Elemen sama eh, data ya. Return misalnya return nama ya. Ini returnnya username. Username aja deh, ngikutin itu. Ini saya ganti username. Keluar nggak kira-kira? Ya, jawabannya adalah tidak. Ya, ini jadinya tulisan username di sini. Apakah ada error? Nggak ada ya. Ya karena ini di sini saya nggak mengimplementasikan foo sama sekali ya. Terus caranya gimana? Apakah tambahkan v minus gitu? Bisa? Oke, kita coba halo itu. Enggak juga ya. Di bagian input apa namanya? Value-nya tetap 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 kosong di sini, nggak ada value ya. Terus ada error ya. Oh, ternyata nggak ada ya directive value ya. Nah, ini agak sedikit berbeda. Jadi ini sintaks baru ya. Untuk nanam ini apa variabel ke dalam sebuah input itu kita bukan pakai v value atau v yang lain, pakainya v model ya, v model. Nah, ini baru keluar gitu. Ini yang mungkin namanya ini belum pernah ada sebelumnya. Kalau kemarin kan namanya kan v class, v style itu kan memang anu ya, atribut-atribut punyanya HTML. Tapi yang V-model, model ini kan kalian pasti belum pernah ketemu sebelumnya ya. Kata model ini nggak punya HTML itu atribut model ya. Nah, cuman khusus untuk input ya data bindingnya itu namanya pakai ini V-model gitu. Jadi yang kita apa namanya ubah atau taruh di sini itu di sini pasti akan berubah ya. Kita coba aja saya ganti misalnya di konsol ini v dot apa tadi ucapan ya, username ya, username. Saya ganti isinya Adi Nugraha misalnya. Nah, berubah kan langsung di sini ya. Gitu. Memang pakainya ini ya V-model. Saya juga nggak tahu kenapa kok nggak pakai V-value aja itu. Dulu saya pertama mikirnya pas belajar itu V-value itu ternyata enggak ya. Karena kirain itu foo itu langsung asal tambahin V-strip gitu beres, tapi ternyata enggak. Ada beberapa sintaks yang memang namanya itu khusus. Salah satunya adalah V-model ya. Itu untuk input. Nah, dengan begini ya, dengan input begini ya, dia akan terikat dengan variabel username ya. Apapun yang kita ubah ke sini ya, kita inputkan ke sini itu akan disimpan ke dalam username ini ya. Nah, untuk ngeceknya gini ya, misalnya saya punya span gini ya. Selamat jangan span deh, mungkin yang biar agak besar ya pakai H4 ya. Misalnya username-nya pertama kosong ya, tidak ada isinya. Nah, di sini saya tulis selamat datang, koma. Nah, saya cetak username-nya di sini. Misalnya begini ya. Nah, ketika saya ngetikin di sini, maka di sini akan langsung berubah. Nah, gini ya. Canggih kan? Christian Adi Nugraha Untung thread. Nah, gitu. Ini kalau kalian bikin pakai JavaScript biasa itu agak repot ya. Nggak mungkin bisa sesimpel ini gitu. Ini cuman di sini ada variabel username, di sini juga ada variabel username. Artinya dua-duanya ini sama. Jadi ketika saya ubah di bagian input ya, username-nya saya ubah, ya maka di sini ikut berubah ya. Sesepele itu gitu. Gampang banget ya. Kalau kalian pakai JavaScript biasa, nah kalian di sini harus kasih apa istilahnya event handling ya di sini. Jadi setiap kali inputannya itu di-trigger pakai misalnya on key press atau on key up ya. Itu nanti dia akan mengubah bagian sini ya, diubah kontennya satu persatu, yang diubah harus semuanya kan. Itu kan diubah semua gini loh.
Kalau pakai JavaScript nggak bisa, kita hanya ngubah parsial belakangnya aja gitu nggak bisa. Ini harus dihapus semua. Terus kita ketulis ulang selama datang koma ditambah dengan username-nya itu kalau kalian pakai JavaScript biasa. Tapi kalau pakai Vue itu yang diubah hanya bagian yang ini aja ya, di render ulang bagian kecil ini ya. Itulah kenapa Vue itu lebih cepat ya dibandingin dengan JavaScript biasa. Dan sekarang kan eranya kan semua pakai itu. Kalau nggak Vue ya paling React ya, dua itu yang paling populer ya. Gitu ya. Ini makanya sangat-sangat berguna ya tools ini ya. Itu karena ini cepat banget. Oh, gitu. Ini nggak di render ulang, ini tetap tetap objek yang lama gitu ya. Yang di render hanya bagian yang sini aja. Canggih ya. Meskipun terlihat wah cuman kayak gitu doang, tapi itu sebenarnya di balik itu tuh prosesnya tuh cepat gitu loh. Oke, itu input binding sebenarnya cuma itu aja sih, ya. Cuman ngenalin vModel aja udah gitu, ya. Perbedaannya dengan yang lain-lain itu di situ. Oh, paling ini kalau inputnya berbeda ya, contohnya misalnya checkbox ya. Nah, kalau checkbox gimana? Nah, checkbox juga sebenarnya apa? Ya nggak jauh beda sih. Misalnya ini saya punya, saya enter deh. Saya punya ini checkbox ya, input type-nya checkbox, terus apa namanya vModelnya, misalnya ini checkbox untuk hobi ya, hobi gini aja ya. Terus, nah kalau ini ada value-nya ya, karena ada kata-katanya kan di sebelah kanan kalau checkbox ya, misalnya makan ya, coba saya makan, tidur, bermain ya. Loh, nggak ada. Oh ya, saya tambahin di sini deh. Harusnya pakai label ya, tapi biar cepat aja deh. Ya. Oke, ini checkbox ya. Sebenarnya bikinnya cuma kayak gini doang ya. Apa namanya? Intinya cuma tinggal dikasih di bagian ini vModelnya itu sama ya, variabelnya sama. Ya, di sini ini sama. Gitu ya. Karena ini tiga ini satu paket ya. Tiga pilihan ini tuh satu paket. Kita bisa pilih tiga-tiganya atau bisa pilih salah satu atau nggak bisa milih, bisa nggak milih sama sekali ya. Terserah gitu ya. Ya kalau memang mau dibikin sama ya berarti ini apa namanya modelnya juga dibikin oh sama ininya name-nya ya. Bentar, ini kan di sini ada name-nya nggak sih? Oh ID ya ID, oh ID juga enggak. Kayaknya nggak perlu ya. Oh ya selama nggak disubmit sih memang nggak perlu sih. Ini kan di sini emang nggak disubmit ya. Maksudnya kan kalau kita misalnya mau bikin form terus kita input terus kita submit ya itu baru harus pakai yang anu ya, harus pakai name ya. Cuman ini kan kita eh, sekarang kasusnya kita nggak sampai submit. Oke, ini setelah selamat datang username saya bikin di bawahnya hobinya ya. Saya pakai H6 deh. Hobi Anda ya adalah ini, saya harus bikin juga variabel hobi di sini ya. Nah, karena ini apa namanya? Karena hobi ini kan bisa banyak ya. Dia bisa dipilih salah satu, bisa dipilih dua, bisa dipilih semua, atau bisa nggak dipilih sama sekali ya. Maka tipe hobi ini harus berupa array ya. Ini deklarasinya harus pakai array gitu. Nah, ini hobi Anda. Kalau saya centang loh. Oh, ini belum saya print ya. Hobi gini aja lah. Nah, ini saya centang makan, nah, masuklah makan, terus tidur, terus bermain. Kalau saya hapus, ya, kayak gini. Gitu. Ya, itu untuk checkbox. Ya. Cara perlakuannya sama-sama tinggal pakai vModel aja. Cuman yang checkbox yang satu paket, ya vModelnya disamain aja. Gitu. Ya. Untuk input yang lain kayaknya juga hampir sama lah. Kalau radio button, dia kan hanya milih salah satu ya. Ya, bisa ini sih pakai variabel biasa nggak masalah karena isinya hanya cuma satu, nggak mungkin bisa dua gitu. Tapi kalau checkbox ini kan bisa multiple ya, jadi harus pakai ini array ya
Gitu. Terus apa lagi ya? Kalau input yang lain kayaknya juga cuman kayak gini doang ya. Standar ya, kayak select option gitu tuh. Itu view model biasa ya. Karena yang dipilih juga cuma satu ya. Yang agak khusus memang yang checkbox ini karena bisa milih banyak ya. Itu aja. Oke, terus di sini ada latihan. Kita praktekin aja langsung ya. Eh, Buatlah form input seperti contoh di bawah ya, beserta implementasi bindingnya ya. Warna tulisan menyesuaikan opsi radio button yang dipilih. Nah, ini. Oke, langsung kita bikin aja. Di sini saya inputin nama sama usia ya. Terus ada apa? Ini radio button ya. Ada radio button merah sama biru. Ya, kalau dipilih merah ya warnanya sini berubah jadi merah. Kalau ini biru ya jadi biru. Gitu. Defaultnya merah aja. Ya. Oke, pertama-tama untuk inputnya ya, saya pakai yang tadi aja. Ini saya ganti nama. Ya, inputnya kan dua ya, nama sama usia. Ya, ini saya kasih placeholder deh biar jelas ya. Nama sama usia ya, usia placeholdernya juga usia ya. Terus di sampingnya langsung ada checkbox ya. Oke, saya enter aja deh biar kelihatan ya. Nah, input yang berikutnya bukan checkbox ini radio ya, sorry. Radio ya, V modelnya adalah warna ya, warna. Ya, warna terus value-nya kalau yang pertama ini adalah merah ya. Di sini ada tulisannya merah gitu. Terus berikutnya langsung bikin untuk yang biru ya. Kok biru? Ini warna tetepan ya. Nah, ini biru. Ya, gitu. Terus apa namanya? Nah, ini sih kalau radio itu biar satu paket tuh kayaknya name-nya harus sama lah ya. Kita set aja name-nya itu warna ya. Samain aja. Kita tes dulu hasilnya. Merah. Oh, ini lupa-lupa. Ini biru. Eh, nah ini hasilnya ya. Ini merah, ini biru. Oke, sudah bisa. Ya, inputannya sudah sesuai ya. Sesuai dengan di sini. Apa? Nama, usia, merah, biru ya. Nama, usia, merah, biru ya. Nah, tinggal pesannya di bawah ini, perkenalkan nama saya. Nah, ini langsung aja ya. Ini span ya. Perkenalkan nama saya. Ini sesuai dengan nama yang ada di sini ya. Saya tulis nama gitu. Koma usia. Nah, ini juga sama dengan usia yang diinputkan di sini ya. Seperti ini usia diikuti kata TH ya. Ada tahunnya di sini ya. Warna kesukaan saya adalah nah ini ada komanya ada. Saya enter aja. Warna kesukaan saya adalah nah ini sesuai dengan warna yang kita pilih di sini ya, merah atau biru. Gitu. Oke, nah sekarang kita tinggal set nilai defaultnya ya. Untuk nama ya kosong aja ya. Terus usia juga kosong ya. Nah, yang berikutnya adalah ini untuk warna kita defaultnya mungkin kasih merah ya. Ini lupa ada ini. Apa? Saya BR ya. Atau ini pakai div aja deh. Biar ke enter. Eh, salah lagi. Nah, ini perkenalkan nama saya masih kosong ya. Ini tinggal ditambahin Adi, usia 17 ya. Warna kesukaan saya adalah merah. Kalau saya pencet biru ya jadi biru ya. Merah, biru, merah, biru ya. Nah, sampai sini sudah oke ya. Secara output sudah betul. Tinggal masalah warnanya aja. Nah, ini kan kalau dipencet biru, warna tulisannya jadi biru. Tapi kalau dipencet merah, warna tulisannya jadi merah harusnya gitu ya. Di sini enggak ya, di sini masih hitam. Nah, kita kan berarti harus tambahin style binding ya.
Style binding. Oke, ada banyak cara ya untuk mengimplementasikan style binding ya. Boleh pakai style yang ada di sini, apa namanya? Boleh juga pakai ini, apa? Langsung inline ya. Di sini juga boleh gitu. Oke, saya pilih pakai ini aja ya, style binding aja gitu. Saya bikin ada 2 kelas ya. Di headnya saya tambahin style. Ada kelas merah itu colornya red ya. Terus ada kelas biru ya, itu colornya blue ya. Saya rasa cukup gini aja. Terus kemudian di bagian ini ya, mana? Nah ini div kelasnya ini kalian bisa pakai ini ya, v class ya, v class gitu. Nah di sini kan anu ya, ada 2 macam kelas ya, kelas merah sama kelas biru ya. Jadi kalau tergantung dengan kondisi yang ada di sini ya kan, ya kita tulis saja dua-duanya ya. Apa namanya? Ada kelas merah itu dia kita mungkin pakai ternary aja ya. Kalau misalnya warna itu sama dengan merah ya, kita set true ya. Bisa nggak ya kayak gini ya? Kita coba aja lah. Kalau enggak ini set false ya, itu yang pertama ya. Tapi untuk yang kelas biru itu kalau misalnya warna sama dengan ini saya copy ya. Warna sama dengan biru itu kita set birunya true, tapi else-nya tuh false ya. Oke, semoga bisa ya. Oh, nggak jalan. Error kah? Oh iya ada error. Bentar. Fail to resolve ya, direktif. Mana sini? Oh iya, iya, nggak keluar ya. Di bagian div-nya apa namanya? Nggak nggak keluar ya. Berarti nggak bisa kita langsung apa namanya? Langsung sebentar, kayaknya kok saya salah tulis ya. Bukan v class ya, v bind class ya. Nah, bisa berarti ya. Ini salah ya. Apa namanya? Harusnya kan pakai vbind ya, vbind terus baru kelasnya ya, nggak langsung v class gitu ya. Oke, bisa ya. Ini berubah. Oke, Adi 17 nah ini. Jadi defaultnya merah, maka perkenalkan nama saya Adi, usia 17, warna kesukaan saya adalah merah. Nah, kalau saya pilih biru, jadi biru ya. Gini. Gitu caranya ya. Seperti ini. Kalau kalian lihat ya, ini code-nya tidak banyak ya, cuman segini aja. Ya sudah include JavaScript-nya ya. Gitu. Makanya saya bilang Foo itu sebenarnya memudahkan ya. Sangat-sangat memudahkan. Nggak ada perintah if else ya, ada if else sih, tapi langsung satu baris di sini ya. Pakai operator ternary namanya ya. Tapi maksudnya dibandingin dengan bikin pakai JavaScript mentah itu jauh lebih rumit ya. Atau pakai jQuery misalnya itu juga pasti lebih rumit ya, harus nambahin event handling gitu itu ya. Nah, itu kan sangat-sangat apa ya? Bikin mules gitu ya. Nah, ini kan jauh lebih gampang ya. Gitu. Ya cuma tinggal ngapalin ini aja ya. Apa sintaksnya ya, ada vmodel terus vbind kayak gitu tuh ya. Seperti itu. Ini sebenarnya kalau dilihat di hasilnya nggak kelihatan ya, ada apa operator-operator ini sepanjang ini. Ini kan kelasnya aslinya panjang banget ya, sampai sini loh, ini isi kelasnya nih. Tapi kalau kita lihat sebenarnya di sini ya cuman kelasnya merah, dah ini aja. Ini kelas merah. Kalau saya ganti biru, ya jadi kelas biru gitu. Nih kalau kalian lihat yang di render ulang tuh cuman bagian ini aja. Thread, thread, gitu. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu nggak?
data binding ya sebelum kita berikutnya masuk ke event handling ya. Adakah yang mau ditanyakan? Misi Pak mau tanya. Gimana? Kalau misalnya di sini kan kita pakainya div, kalau misalnya pakai tabel gitu, dia mau atau enggak? Tabel. Tabel. Bisa Ya, aja sih. bisa ya Pak? Pakai tabel ini ya di sini ya. Ya, Ganti table gitu ya. Bisa, bisa. Cuman kan tabel itu strukturnya lebih rumit ya. Ada apa? TR, TD itunya ya. Nah, itu harus dipaskan ya. Gitu. Jangan sampai meleset. Tapi tabel itu sebenarnya kalau dari sisi fungsional itu lebih dipakai untuk ini, nampilin data yang berupa record ya. Nah, itu nanti akan masuk di materi yang ini, list rendering. Ya conditional bentar, list rendering mana ya? Nah, ini di sini. Ini pakai tabel cocok ya. Tabel terus UL, LI ini kan juga cocok ya. Jadi intinya elemen HTML yang bertingkat ya. Ini UL kan dalamnya ada LI kan bisa banyak. Tabel kan juga sama. Luarnya tabel terus dalamnya kan ada ini TR-nya kan bisa banyak ya. TR, TR, TR dalamnya ada TD, 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 TD gitu kan. Nah, itu. Itu nanti masuk yang list rendering ya. Tapi kalau oke. yang ini yang barusan data binding itu cocoknya ya untuk hal apa elemen-elemen yang single value aja yang kayak gini-gini ya kayak div, span yang memang dalamnya hanya ada satu nilai gitu. Ya meskipun dalamnya bisa ada div lagi gitu ya, tapi kan itu udah lain cerita. Di sini kan kita bisa kasih ID terpisah gitu kan. Tapi kalau apa tabel kan nggak gitu ya. Tabel itu kan ID-nya kan kita tempel di tag tabelnya ya, bukan di TR atau TD-nya itu ya. Yang di apa di binding itu loh. Itu tabelnya ya, gitu. Jadi kalau ya nih, kalau mau di table juga bisa, cuman kurang pas aja itu. Nanti ada caranya sendiri kalau mau ngerender table gitu. Baik Pak, makasih Pak. Sip. Ada lagi yang mau ditanyain? Tidak ada. Oke, berikutnya kita lanjut ya. Berikutnya adalah ini event handling. Ya, meskipun tadi saya bilang ini kita tanpa event handling sama sekali kan, no, nggak ada on click, on apa, on key press, on bla 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 itu nggak ada ya. Kita pakai v on lagi, on click, on gitu nggak ada ya. Tapi kan tetap aja kita mau nggak mau tetap ada kondisi di mana kita tuh harus pakai event handling ya. Contohnya apa? Contohnya kalau saya tambahin satu button ya di sini ya isinya submit gitu kan. Nah, ini kan kalau diklik, kan dia ngirim data, ya. Nah, yang seperti ini, mau nggak mau ya harus pakai event handling, ya. Ketika saya pencet tombol submit, semua datanya akan dikirim. Itu harus pakai event handling, makanya tetap kita nggak bisa lepas dari event handling, ya. Untuk, terutama untuk ini sih, yang berkaitan dengan button, ya. Yang paling sering itu button. Tapi kalau yang untuk yang ganti tulisan ini seperti ini kan sebenarnya bisa pakai on itu ya on change atau on key press itu kan bisa. Nah itu kita bisa atasi dengan cara data binding ya tanpa perlu pakai event itu bisa. Tapi kalau untuk urusan sampai submit data, nah ini mau nggak mau harus pakai ini apa namanya event handling gitu. Nah sebenarnya kan di apa namanya di HTML itu kan sudah ada event handling ya, kita bisa pakai on pokoknya diawali dengan on lah. Ini ada macam-macam pilihannya ya. Ada banyak ya. Kalau button ya biasanya pakainya on click ya, on click. Ini misalnya saya munculin alert gitu ya kalau dipencet aduh salah. Oke. Nah, ini Adi 17. Nah, ini saya pencet submit. Nah, ini muncul ya alertnya ya di sini. Nah, itu. Kan biasanya pakai ini kan, pakai on click atau on apa itu terus code-nya taruh di sini ya atau function-nya taruh di sini ya atau bisa juga bikin function di sini ya. Apa namanya bikin function hello gitu misalnya ya. Apa alert hello world ya ini terus saya panggil fungsi hello ya submit. Nah hello world tulisannya keluar di sini ya kan
Itu kan caranya bikin event handling di JavaScript ya. Nah, sekarang kalau event handling di Vue bedanya apa ya? Bedanya adalah yang pertama ya, nggak pakai ini, nggak pakai on click tapi pakainya VON. Nah, VON begini. Baru titik dua kita pilih mau apa gitu. Pilihannya opsinya ada banyak ya. Ini ya modelnya kayak gini VON. Kalau mau on click ya klik, langsung tulis klik gitu aja. Jadi kan di HTML kan pilihannya ada banyak ya, on click, on load, on bla bla bla. Nah, ini on-nya dihilangin ya, langsung ditulis yang bagian belakangnya aja. Karena on-nya ini sudah ngikut di sini, VON ini ya. Jadi kalau mau pilih misalnya apa? On blur. Ya ini tinggal VON blur. Nah, misalnya kayak gitu ya. Terus on reset ya. Ini tinggal diganti reset gitu. Terus ya ada kita pakainya yang klik ya. VON klik gini ya. Ya ini perbedaannya pertama adalah sintaksnya yang awalnya on klik jadi VON titik dua klik ya. Itu perbedaan yang pertama ya. Kalau kita jalanin apa yang terjadi? Thread. Oh, nggak terjadi apa-apa. Error ya. Kita buka errornya pasti banyak. Oh, 72 kali ya. Ini saya pencet ya, thread. Langsung 3 kali error ya. Langsung error nih. Oh, kok bisa? Kok bisa malah error? Tadinya nggak apa-apa kok. Awalnya manggil hello nggak apa-apa kok jadi error ya. Ini kalau saya balikin ke semula bisa jadi bener lagi. Keluar. Tapi ketika saya tambahin VON ya, manggil hello, submit, malah nggak keluar ya. Terus error. Nah, perbedaan yang kedua adalah functionnya itu nggak bisa kita taruh sembarangan seperti ini, ya. Itu perbedaan yang kedua. Jadi kalau pakai foo, ya sekali lagi di sini kita punya objek foo ya. Ingat ya, kita punya objek foo. Foo-nya ini ditanam ke dalam elemen dengan ID app. Ya, ini ID-nya kan app. Nah, maka di dalam div yang ID-nya app ini dia akan disuntikkan dengan objek foo. Nah, makanya ketika kita mau manggil function yang pakai sintaksnya foo seperti ini contohnya, ini kan pakai sintaksnya foo. Itu nggak bisa kalau fungsinya ditaruh di luar objek foo-nya ini. Nah, maka kita harus bikin fungsinya di dalam sini. Ya, di dalam objek ini. Gitu. Caranya gimana? Nambahin elemen baru ya. Ini nama elemennya adalah methods ya. Kita harus tambahin elemen baru namanya methods di sini ya. Nah, di sini kita bisa bikin berbagai macam function ya. Misalnya function hello tadi saya bikin ulang di sini bisa ya. Ini ya function hello ya isinya sama kayak tadi ya alert hello world gitu misalnya ya. Nah gini baru bisa ya. Di sini saya manggil hello itu akan manggil hello yang ada di dalam metode ini ya. Dia nggak bisa lagi manggil function yang ada di luar objek foo ya. Kecuali kalau ini dihilangin v-on-nya ya. Diganti on biasa itu baru bisa. Oke, saya coba. Nah, ini baru jalan lagi ya. Keluar gitu loh. Jadi semua metode itu harus ditaruh di elemen ini, atribut methods ini. Kalau mau bikin function yang lain bisa nggak bisa gitu. Misalnya function hitung itu juga bisa hitung a, b ya, alert a plus b gini juga bisa ya. Gitu. Ya, ini a b b ya. Ini kalau mau nerima variabel bisa seperti ini ya. Gitu. Oke, misalnya gini nih, saya mau ngirim nama sama usia gitu ya ke sini ya. Di sini hello, saya ngirimin nama sama usia ya, yang didapat dari ini nama variabel nama ini variabel usia. Ya, ini nama ini usia saya kirim ke sini ya, terus saya tampilin di sini nama titik dua plus nama terus usia titik dua plus usia ya, misalnya kayak gini, tambahin tahun ya. Oke, kita coba nama Adi, usia 17, saya submit. Nah, keluar ya, namanya Adi, usianya 17 tahun. Ya, gitu caranya. Ya, ini seperti itu. Ya, jadi function yang kita panggil pakai ada sintaks on itu fungsinya harus ada di dalam methods. Ya, harus ditaruh di dalam methods ini. Ya, nggak bisa kita taruh di luar kayak tadi. Itu. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin?
ini ya, di on click, do something. Ini kalau mau nerima parameter, kirim namanya, ya, dia nerima nama di sini. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin sebelum saya lanjut? Oke, nah di dalam ini apa namanya Vion ini kita nggak harus ini ya, nggak harus apa namanya manggil fungsi ya. Bisa juga kita melakukan perintah sederhana seperti ini ya. Misalnya kita mau mengubah sebuah nilai juga bisa ya. Misalnya mau nambah usia nih, saya bikin usianya itu nambah satu ya. Usia itu saya increment satu ya. Tambah usia. Nah misalnya kayak gini ya. Mana ya? Ini. Oke, misalnya namanya Adi, usianya 17, kalau saya tambah, nah, loh, oh ini nambahnya anu ya, ke apa namanya? Ke string ya, nambahnya di belakang. Saya harus di casting ke integer dulu ya. Loh, di sini bisa casting integer nggak ya? int ya. Oh, malah error ya. Eh, malah nggak bisa. Oke. Ya, kalau berarti kalau mau nambah angka, itu bikin function aja, function tambah gitu ya. Terus kalau saben diklik, usianya nambah di sini bisa ya. Karena di sini ternyata yang bisa diproses tuh diprosesnya sebagai string ya. Jadi nambahnya tuh nambah satunya nempel di belakang gitu, satu 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 satu, bukan naik jadi dua, jadi tiga, jadi empat, tapi ditempelin ya, di concat istilahnya ya. Nah berarti saya harus bikin ini aja, function tambah. Oh iya, ini mungkin sekalian nyoba ya. Nih di sini kan saya tambah itu kan saya nggak ngirim parameter ya. Nah terus di sini caranya ngakses usia gimana gitu. Kalau saya langsung tambahin usia plus sama dengan satu, bisa nggak? Bentar, ini kurang koma. Koma. Oke, usia plus sama dengan satu bisa nggak? Oke, kita coba ya. Nama Adi, usia 17, saya tambah. Nggak nambah ternyata. Ya. Error nggak? Oh, ada error ternyata. Usia is not defined. Nah, ternyata nggak bisa kita langsung tembak usia seperti ini. Ya. Padahal variabelnya ada dalam satu objek yang sama, ada di sini, usia. Tapi kok kita nggak bisa ngasih di sini? Ya, tambahin this. Ya, baru bisa tambah usia. Nah, loh, kok masih sama? Oh, sama aja ya. Ini diperlakukannya sebagai usia nih. Oh iya ya, ini string ya. Berarti di sini apa namanya? Gini aja, misalnya this usia saya casting this dot usia plus satu misalnya gini ya. Apa ini? Expected titik koma. Oh, bentar. Caranya JavaScript nge-casting gimana ya? Saya lupa. Cast string to integer ya. Oh, iya pakai parse int. Iya. Ini parse int sama kayak Java ya. Coba. Mana sih? Oke, saya coba lagi. Loh. Oh, sini sama dengan. Tadi kalau plus sama dengan jadi nempel ya. Iya. Karena kecuali yang enggak udah gini aja lah. Saya tambah. Nah, ini baru bisa ya. Nambah 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 ya. Defaultnya kalau nggak di parse int dia akan dianggap sebagai string. Jadi kalau ditambah akan nempel satu 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 gitu ya. Tapi kalau di parse int baru dia akan dianggap sebagai angka. Nah setelah itu baru bisa dijumlahkan pakai operasi matematika gitu. Dan kalau mau mengakses variabel yang ada di atas harus pakai this ya. Kalau nggak kebaca ya.
kecuali variabelnya dikirimkan kayak gini ya, parameternya dikirim ya seperti ini nggak perlu pakai indis karena ini ngebaca parameter yang ada di sini. Tapi kalau kita nggak ngirim parameter, mau ngakses variabel, ya harus pakai this. Seperti ini. Ya. Gitu. Terus apa lagi sih? Apa ini? Latihan mandiri. Buatlah aplikasi sederhana untuk melakukan pencarian data nama orang dengan input berupa teks. Setiap user mengetikkan satu karakter akan filter nama-nama yang mengandung susunan yang sesuai. Oke. Oh, searching ini ya. Oke, kita bikin untuk istilahnya ini apa? Instant searching ya. Kalau zaman dulu searching itu kan harus ngetik terus disubmit terus baru keluar ya. Nah, terus kalau zaman sekarang itu sudah banyak yang mengimplementasikan ini kayak suggestion gitu loh. Saya ngetikin AD, A sama D keluar AD, AD, mungkin ADO atau siapa lagi gitu ya. Yang ada AD-nya ya semua keluar. Gitu. Oke. Mungkin saya bikin file baru aja deh. Search.html, isinya saya copy aja, kemudian saya ringkasin aja. Inputnya cuma satu kan, dia cuma butuh input berupa apa? Berupa teks. Kemudian ini ada hasilnya ya. Oke, ini teks modelnya berarti keyword ya. Ini kata kunci. Terus di bawahnya ada div hasil ya. Sebentar. Filenya beda. Nah, ini ya, kata kunci sama hasilnya. Jadi kalau ngetikin A gitu ya, semua yang ada huruf A-nya apa namanya? Keluar ya. Oke, berarti berikutnya adalah mana tadi? Ini nganu ya. Cuman satu doang ya. Oh, dua, sorry. Yang pertama adalah nama, ini list nama ya, buat data dummy-nya ya. Ada Agus, ada Bambang, ada ini nama yang bisa dicari ya. Oke, terus satu lagi ada keyword ya. Keywordnya kosong defaultnya sama nama ini ya. Oke, berarti di sini ada tombol ada fungsi search ya. Fungsi search dia akan nyari by keyword ya. Keywordnya mungkin nggak usah dikirim lah, kita akses pakai disk langsung aja ya. Gitu. Jadi apa namanya? Pakai looping ya. Jadi for var i sama dengan 0 selama i kurang dari length ya i plus plus ya. Nah, kalau misalnya sebentar, ini hasilnya juga harus ada ininya ya. Ini hasil harus ada apa? Hasil gitu ya. Hasil outputnya ya. Dan di sini saya harus bikin juga ya variabel hasil ya untuk nampilin outputnya. Nah, di sini index.hasil defaultnya kosong gitu, dikosongkan supaya nanti kalau kita cari ulang itu ke refresh ya. Kalau nggak dikosongkan gini nanti kan ketimpa-timpa terus, maksudnya ketambah-tambah terus. Pencarian sebelumnya nggak hilang tapi ketambahan yang baru malah ya. Oke, berikutnya kita cocokkan ya pakai if ya. If sebentar ada nggak ya di JavaScript fungsi buat cari JavaScript string contain. Saya tuh nggak hafal yang fungsi-fungsi seperti ini ya. Soalnya kalau belajar banyak bahasa pemrograman tuh fungsi-fungsi yang asing-asing gini tuh lupa ya. Pakainya apa? Ada yang pakai konten, ini pakainya include ya, include this. Coba screen include search value ya. If content oke.
includes ya. Kalau misalnya list.nama di indeks ke i itu include this ya, sesuai dengan keywordnya ya yang kita ketikin di sini, maka ini kita tambahin ke dalam hasil ya. List.hasil apa namanya? Kita tambah isinya dengan ini. List.nama di indeks ke i ditambah jangan lupa ada enternya ya, br. Oke, kayak gini doang sih kayaknya. Harusnya sih bisa ya. Harusnya. Oke, kita coba aja. Mana nih? Itu. Kok nggak keluar? Oh, ada yang lupa. Oke, ini kan ada fungsi searching ya, tapi nggak ada yang manggil fungsi itu. Makanya nggak terpanggil dia ya. Oke, ini aja belum dipasang ini ya, event handlingnya ya. Kita kalau untuk inputan itu bisa pakai ada beberapa pilihan ya. V-on ada key press, key up, key down ya. Yang nah ini key down, key up, key press ya. Saya lupa ini cuman masalah ini yang terutama yang key down sama key press ini ya. Key down itu ketika tombol itu dipencet baru disentuh dipencet tuh kayaknya sudah langsung ke trigger. Kalau key press itu harus pas ditahan ya. Kalau key up itu tombolnya dipencet terus dilepas itu baru ke trigger ya. Nah, yang kalau key up tuh jelas ya. Memang saya agak lupa yang key down sama key press ini ya. Soalnya kayaknya sama aja sih itu. Nggak terlalu kerasa bedanya ya. Coba kita lihat ya. Saya penasaran jadinya. PS on key press ya. Stack Overflow ini apa namanya? Kitabnya para programmer ya. Oh ya bener kan, sesuai kata saya tadi, down itu terjadi pertama kali ya. Ketika tombolnya itu baru mulai ditekan ya, tulisannya belum muncul ya, tulisannya itu belum nongol di apa di layar itu sudah ke trigger ya kalau key down. Kalau key press itu eh, ketika dipencet dan tulisannya sudah keluar itu baru ke trigger. Kalau key up itu ketika tombolnya kita lepas ya itu baru ke trigger ya, urutannya gitu. Ini definisinya ya. Ya. Key down itu ketika user mencet ya key-nya. Loh, kalau key up itu ketika user melepas key-nya. Kalau key press itu ketika user menekan dan sesaat melepas ya. On key down followed by key up. Oh ya, ya gitulah. Jadi kalau key press itu pas tombol ditekan dan sampai keluar tulisan ya. Intinya gitu. Ya, kalau pas dipakai sih hampir-hampir sama ya. Kalau cuma untuk keperluan kayak kita nih ya kayaknya sama aja ya. Mau pakai yang manapun ya. Saya pakai on key down aja ya. On key down saya panggil fungsi search. Jadi setiap kali dia mencet di sini apa namanya? Mencet keyboard ya, mencet karakter dia akan manggil fungsi search. Search sendiri isinya seperti ini ya. Itu ya di looping semua nama kemudian hasilnya kita tambah ya di outputnya. Oke, mana tadi? Kita coba nggak ada error kan? Captain A itu keluar ya. Tuh, wah ini BR-nya ini nggak ke, bentar kok nggak kecetak. BR-nya kenapa langsung begini? Oh ya, pakai ini aja kalau gitu ya. Di bagian hasil ini saya tanam ke sini aja deh. Ini saya hilangin aja. Saya div-nya ini pakai vHTML ya. Ini dijamin bisa ini ngeluarin format HTML. Ternyata kalau yang di situ nggak bisa ya. Di sini langsung saya pakai hasil. Nah, gini. Ya, berarti di sini hasilnya ada tulisannya gini, hasil titik 2 BR ya. Saya pindah ke sini. Berarti defaultnya kosong dulu ya, terus saya petin A. Nah, baru bisa ya. Agak rapi ya. HTML-nya jalan. Yang barusan BR-nya di print mentah-mentah ternyata ya. Di ini ya. Di print mentah-mentah itu kalau
Kalau defaultnya ketika ngeprint variabel memang gitu ya. Kita nggak bisa ngeprint elemen baru di situ. Di dalam konten dianggapnya itu tulisan ya. Kalau mau ngeprint elemen bisa jalan pakai VHTML di sini. Jadi jangan langsung ketikin di sini ya. Jangan hasilnya di sini. Kalau ini di sini dalamnya ada elemen HTML nggak akan dicetak sebagai HTML. Jadi akan sebagai konten biasa. Kalau mau sebagai HTML taruh di sini ya, pakai VHTML namanya. Ya. Gitu. Ini hasilnya ya. Ketikin A itu keluar semua karena semuanya ada huruf. Bentar. Kok ini nggak ada A-nya ya? Kok bisa keluar? A. Loh. Wah ini A, B, C, D, E, F, G. Kok bisa keluar semua ya? Eko. Tapi ketika saya ketikin A, G, Agus. Loh, gimana sih? Bambang. Loh, saya jadi bingung. Bentar. Kalau A doang, semuanya keluar. Padahal Eko nggak ada A-nya. Kalau E, keluar semua. Eka, Eko. Ya. BA, Bambang. AG, loh, kayaknya ada yang salah. Bentar. Includes. Return true if a string contain a specified string. Ya. Loh, kayaknya ini yang fungsinya. Hmm, bentar. Kalau Agus benar. AG. Jangan-jangan yang dilihat cuma karakternya ya. Tapi ini kan Agus. AG ini kan Agus ada. Bambang tuh juga ada A sama G. Tapi Chandra ini cuma ada A. Ini A doang. Ini AG ada semua. Tapi kalau Eko nggak ada semuanya loh Pak dari Iya, A. makanya saya bingung. Makanya ngatikan A doang kok bisa kena Eko sama Dodi ini kan nggak ada A-nya ya. Tapi ketika sudah dua karakter, loh, Adi itu nggak ada ya. Anehnya ketika Agus gini ya cuma satu gitu, Agu gitu. BA gini ya cuma Bambang ya. Fungsinya nih kayaknya salah nih. Sebentar. Coba kalau di sini yang ini ya, includes method ya. Includes ini kan kembalinya hanya true atau false ya. Kok bisa sih? Bentar. Oh, ya ya, ini salah ininya, sorry. Nah, problemnya kayaknya di sini. Di key down-nya ya. Ada yang tahu kenapa? Saya salah pilih ya. Seperti definisi tadi, key down itu akan di-trigger ya sebelum tulisan muncul ya. Jadi ketika pakai key down ya, saya ngetik ya, saya mencet A gitu, sebenarnya yang di fungsi search-nya itu dipanggil ketika posisinya ini masih kosong ya. Jadi makanya nongol semua. Nah, terjawab sudah. Ternyata beda ya. Ternyata kita butuhnya yang setelah keluar tulisannya karena ini untuk searching ya. Berarti antara keypress atau key up ya. Saya pakai key up aja ya. Nah, ini baru bisa terjawab sudah. Ternyata salahnya bukan di fungsi JavaScript-nya, tapi di pemilihan ininya ya. Jadi saya baru setelah saya analisa, oh iya ya, ini keywordnya ini kan ini pakai keydown ya. Kalau keydown itu kan dia ke-trigger kan sebelum tulisannya muncul ya. Jadi ketika saya ngetikin A, itu yang dikirim yang sebelum A-nya muncul, yaitu kosong. Ya karena kosong semua nongol ya gitu. Ini sekarang sudah bisa ya A, G, ya, B, Bambang doang, D, ya cuma dua ini ya. C cuma Sandra, F Fajar, G ada semua ya. Nah, oke gitu ya. Oke, ternyata kita butuhnya yang ini ya, bukan yang key down ya. Kalau key up sama key press sama sih harusnya ya. Nih oh enggak juga deh. Oh, key press tuh sama kayak key down, cuman eh, iya ya, dia sama kayak ini.
Dia sama kayak apa namanya, key down, tapi harusnya kalau dari definisinya tadi key press itu ke trigger ya. Oh, nge-triggernya memang setelah keyboardnya dilepas, tapi yang dikirim, data yang dikirim kayaknya sebelum itunya nongol ya. Kayaknya sih gitu. Lah kalau dicoba gini. Iya kan? Ah, gitu. Ini padahal pakai keypress ya. Saya ngetikин A, Eko juga nongol. Berarti kan keypress juga nge-triggernya pas tombol itu dipencet ya, yang dikirim. Tapi eventnya akan beraksi setelah tombolnya dilepas gitu. Berarti yang paling benar ya key up ya. Untuk yang berkaitan dengan searching itu pakai ini ya, key up. Ini baru valid. Gitu. Oke. Ini ya latihannya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak sampai di sini? Kayaknya hari ini sampai sini dulu aja ya. Ini agak panjang ya. Minggu depan baru conditional rendering. Ini menerapkan if else pada elemen HTML. Ini lumayan banyak. Nah, kalau bisa sama list rendering sekalian ya. 2 bab 4 sama 5 kita bahas minggu depan ya. Ini sebenarnya conditional rendering itu if else. Kalau yang list rendering ini for ya. Satunya if statement, satunya loop statement ya. Gitu. Habis itu apa lagi sih? Oh, setelah itu kita baru masuk ke ini ya. Akhirnya kita masuk ke materi yang SPA ya. Full komponen ini kita sudah masuk ke SPA ya. Kelihatan lebih sedikit lebih rumit ya. Akhirnya kita bisa pakai Vue 3 nanti ya di sini. Mulai pertemuan 6 kita bisa pakai Vue 3 ya. Tapi untuk yang sekarang sebelum masuk SPA ya kita terpaksa mengalah pakai yang Vue 2 dulu. Karena buat belajar ya ini. Supaya kalian itu pindahnya dari HTML biasa ke SPA itu nggak kaget ya. Ini kan masih HTML biasa nih, ya kan? Gitu. Oke, mungkin sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Pak, mungkin saya Hmm? mau bertanya, Pak. Tapi Ya, ini mungkin agak menyimpang. wah menyimpang, ajaran menyimpang. Masalah absen kemarin, Pak. Oh ya, Saya masih ada apa yang minggu kemarin masih merah, Pak. oh iya, memang belum saya ini. Saya mau rencananya mau ngelis ya, tapi saya lupa terus ya belum sempat nyeting itu LMS saya masih lupa terus ya, karena masih banyak kerjaan kemarin deadline proposal ya, gitu. Oh, baik, Pak. Baik, Pak. Cuma mau Ya, tanya itu sih, Pak. ya, nanti langsung saya kolektif aja ya, saya post di grup. Apa yang batal tambah? Oke, Oh iya, Pak. Oh iya, Pak. Siapa? Terima kasih, Pak. yuk. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Misi Pak mau Hmm? tanya Gimana? untuk tentang apa rekaman itu kemarin saya Oh, belum iya, belum saya saya belum ada yang saya upload. Nanti saya uploadnya ya. Nanti biasanya saya ngupload tuh malam karena paling kencang itu malam ya. Kalau siang sore ini kan banyak dipakai di rumah saya ya internetnya. Gitu. Nah, cuman masalahnya malam itu sering kelupaan ya. Niatnya pas sebelum tidur saya upload ya karena lumayan lama ya. Gitu. Nanti ingetin aja di grup ya. Kalau apa namanya? Kalau bagi ada yang masih melek gitu jam 10 gitu ya. Pak rekamannya ya oke. Nanti saya upload. Kadang kalau nggak diingetin tuh saya lupa soalnya. Ya, gitu. Pak, makasih Pak. Tip. Biasanya saya uploadnya tuh sekaligus sama mata kuliah yang lain gitu. Jadi nanti saya tinggal tidur. Nah besoknya sudah selesai semua ya. Gitu. Ya, kalau misalnya kayak sekarang nih, saya sambil ngupload gitu kan pasti internetnya jadi ini ya, jadi lambat ya. Padahal sekarang ingat gitu, problemnya di situ. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Tidak ada. Oke, ya sudah. Kalau tidak ada, mungkin pertemuan hari ini cukup sampai sini dulu. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan ya.
Oke, thank you semuanya. Terima kasih, Pak. Selamat siang.